Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau, prodinya Teknologi Produksi Ternak, mata kuliahnya Ilmu Nutrisi Ternak. Di babnya ini kita melihat bagaimana sih struktur sama bentuk sama nanti kegunaan dari vitamin E. Vitamin E itu bisa berisi nanti bentukannya dari isoprenoid kromanol ya, itu yang berisi nanti ada yang paling mudah ditemukan adalah tokoperol sama tokotrienol. Itu dua yang terbesar nanti penyusun dari vitamin E. Ada juga formasi yang lain seperti plastokromanol, tokomonoenol, tokodienol, dan yang lain. Nah, isoprenoid kromanol itu atau nanti dalam bentukannya adalah kromanol rings, itu bentukannya hidrofilik molekulnya. Jadi itu yang menyebabkan vitamin E ini bisa larut di dalam lemak. Pelarutnya itu biasanya lemak. Tapi ada pelarut-pelarut lain yang nanti yang bisa kita lihat. Untuk kromanol, isoprenoid kromanol yang untuk jenis tokoperol itu biasanya kita temukan di tanaman, di bagian-bagian dari tanaman. Nah, kalau untuk yang tokotrienol itu bisa kita temukan di biji biasanya, di biji. Nah, nanti juga kita lihat bentukan. Selain di biji juga ada nanti yang dari minyak biji. Biji itu dibuat bentukan minyaknya. Nah, ini yang struktur dari tokoperol sama tokotrienol. Tokoperol itu biasa disingkat dengan TOC, TOC, atau yang tokotrienol karena ada tri jadi T3S. Itu tokotrienol. Formasinya seperti itu ya. Ada R1, HO, R2 sama O. Nah, isoprenoid kromanol itu fungsinya berfungsi sebagai antioksidan. Jadi hewan biasanya tidak bisa mensintesis isoprenoid kromanol. Jadi itu mereka dapatkan dari makannya apa? Makan tanaman atau biji yang mengandung vitamin E. Nah, bentukannya seperti apa sih kalau vitamin E itu? Jadi bentukannya cair, dianya berminyak tapi bening minyaknya. Jadi berbentuk cairan minyak yang bening. Jadi dia tidak berwarna. Yang mudah teroksidasi atau berubah bentuk jika terkena cahaya, oksigen, atau ion metal. Dia tidak bisa dilarutkan dengan air, tapi bisa dilarut pada pelarut organik atau minyak tanaman. Nah, tetapi ada nanti ketika masuk ke industri, dianya bisa dimodifikasi supaya bisa larut dengan air juga. Nah, ini. Nah, kalau secara komersial itu bentukannya asetat atau ester dari tokoferol. Itu bentukan dari vitamin E ketika dia mulai dikomersialkan atau yang dijual ke umum.
Nah, bentukan yang asetat dan ester ini itu meningkatkan stabilitasnya sehingga bisa menyebabkan dianya bisa larut di dalam air. Nah, ini bentukan rantai dari isoprenoid kromanol yang bagiannya lebih sedikit. Tidak sebanyak dua yang tadi, yang TOC dan P3S. Nah, di sini ada PC8 atau plastokromanol 8. Kemudian ada T1 toko monoenol. Mono berarti satu. Mono itu satu. Jadi T1. Kemudian ada T2 toko di atau 2 dienol. Jadi T2 toko dienol. Nah, yang ini ketika dia bergabung dengan oksigen, karena tadi itu dia mudah berubah keseimbangannya jika terkena semisal oksigen atau sinar matahari. Nah, ini yang oksigen. Nah, yang toksoferol yang ada 3 bentukan ini tadi yang terkena ketika dia bereaksi dengan oksigen. Nah, ini tokoperol yang disintesiskan oleh cyanobacteria atau dari tanaman. Jadi dianya ada sintesis bergabung. Nah, ini adalah rantainya. Rantai dari tokoperol. Ada alfa, beta, gamma, omeganya. Hasil dari sintesisnya itu. Nah, ini tanaman-tanaman yang di bagian organnya, yang di sini adalah dari daun. Jadi ada lettuce, parsley, itu spinach, itu yang jenisnya adalah TOC. Kalau yang Arabidopsis thaliana ini vitamin E-nya 90%. Kalau parsley 98%, yang jenisnya TOC, alpha TOC. Nah, yang ini dari bentukan biji ada TOC, ada juga T3-nya. Yang paling banyak memang thaliana, kemudian almond, terus biji jagung, kacang-kacangan, terus ini juga ada dari beras itu juga punya vitamin E, itu tapi sedikit ya, 30% yang untuk alfa T3-nya. Nah, ini untuk yang buah. Nah, kita lihat buah ini mayoritas banyak mengandung vitamin E. Misalnya apel, alpukat, terus pisang, kiwi, raspberry, strawberry, tomat itu. Nah, kalau kiwi itu 90%, kalau apel itu 90%. Nah, itu yang tinggi-tinggi ya. Sekitaran 90%-an. Nah, yang ini selain dari daun, dari buah, dari bijinya, kita juga bisa lihat ini dari akar dari wortel. Itu 90% TOC-nya. Kemudian dari kentang, batangnya kentang itu 90% TOC-nya. Dari yang kentang yang manis itu 70%
TOC-nya. Ini kentang yang buat ini ya, kentang yang buat dijual-jual orang itu, yang makanya yang biasanya kalau kentang goreng yang dijual itu biasanya lebih manis daripada kentang-kentang yang biasanya digunakan buat sop. Tapi sebenarnya malah kentang yang biasanya buat sop itu malah lebih banyak vitamin E-nya. Nah, di sini ada TOC dengan T3-nya, yang paling besar memang dua itu ya, tocotrienol sama tocopherol. Nah, yang di sini yang sudah dalam bentuk minyak dari biji. Kita lihat yang paling tinggi untuk gamanya TOC-nya 96% itu di linseed oil. Kemudian olive oil juga tinggi ya di alpha tocopherolnya sekitar 94. Nah, ini alpha tocopherol juga ada yang 96% itu di minyak bunga matahari. Jadi bijinya bunga matahari itu kalau dibikin minyak dianya tinggi untuk tocopherolnya, untuk vitamin E yang jenis tocopherol. Nah, jadi banyak jenisnya. Jadi bentukan alami dari vitamin E. Misalnya ada tocoenol, tocopherol acid atau asam tocopherol, tocopherol fosfat, tococromanol ester, sama glycosid. Itu contoh-contoh yang bentukan yang sulit lah secara natural didapatkan. Selain yang bentukan dua tadi ya. Yang ini bentukan yang spesial. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana sih kita ekstraksi. Jadi kita nanti melarutkan tocopherol atau tocotrienol itu karena mudah dilarutkan sama pelarut organik saja, mereka biasanya bisa dilarutkan. Baru kita ekstrak menggunakan bermacam-macam bahan. Jadi nanti kita setelah kita larutkan baru kita ekstraksi. Ekstraksinya nanti kita bisa gunakan aseton, metanol, etanol, asetat etil, etil asetat, isooktan, kloroform, isopropanol. Nah, itu nanti atau campuran dari beberapa bahan tersebut bisa dimix lah, digabung untuk ekstraksinya. Nah, cara kita mendapatkan ekstraksinya itu harus yang masih fresh atau masih segar, kondisinya itu harus kering, atau Liophilis sampelnya itu atau bahannya itu dari toko kromanolnya. Nah, sebelum diekstraksi itu pasti harus kita pecah itu ya. Jadi dibikin lebih kecil. Jadi kita potong, kemudian kita gerus. Bisa juga nanti kita campur biar homogen situ pakai blender. Jadi biar yang penting apa? Terpotong per bagian-bagiannya biar lebih terpisah. Nah, nanti itu setelah itu disimpan di temperatur yang rendah, jadi dingin. Kenapa karena dianya lebih mudah teroksidasi kan. Jadi kita turunkan temperaturnya biar dia tidak mudah teroksidasi dan ditempatkan ke tempat yang gelap karena dianya lebih mudah rusak dalam terkena cahaya. Nah, jadi biasanya vitamin E untuk antioksidan juga. Nah, jadi selama kita melindungi antioksidannya itu agar tidak rusak, biasa kita gunakan ascorbic acid, pyroganol,
butylene hydroxytoluene. Nah, itu salah satu atau kombinasi dari beberapa bahan ini. Nah, selanjutnya kita separasi. Jadi kalau untuk separasi ini itu banyak macamnya, tapi yang kebiasaannya orang biasanya menggunakan HPLC. Nanti HPLC, kemudian ada NP HPLC, ada RP HPLC. Jadi biasanya yang paling umum untuk tococromanol itu biasanya HPLC. Biarpun ada juga teknik lain seperti thin layer chromatografi, nanoliquid chromatografi, capillary electrochromatography, synchronous fluorescent spectroscopy, dan Fourier transform infrared spectroscopy. Itu bisa digunakan juga. Tetapi yang paling biasanya digunakan ya HPLC. Nah, setelah kita ekstraksi, kita separasi, kita deteksi. Nah, mendeteksi vitamin E itu bisa menggunakan UV, ultraviolet, kemudian diode atau fotodiode C, DET atau PDA, pakai fluoresen, electrochemical, gunakan juga bisa evaporative light scattering, jadi penguapannya. Juga bisa kita gunakan mass spectrometry detection. Nah, gunanya vitamin E apa aja? Jadi bisa membantu perbaikan pada penyakit mata, kemudian lemak disorder itu bisa, penyakit disorder lipid atau lemak bisa, kemudian penyakit kardiovaskular bisa, penyakit inflamatori atau di bagian pernafasan bisa, kemudian paparan radiasi, yang terkena paparan radiasi juga bisa menggunakan vitamin E, diabetes mellitus, kemudian penyakit tulang, kemudian penyakit neurological atau penyakit neuro atau penyakit saraf juga bisa kita memakai vitamin E seperti itu. Oke, selesai.